Bapaknya Uswatun, temennya Rini, itu meninggal mendadak, pingsan di angkot, dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Dan ternyata bapaknya Tun itu dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri, yang dimana saudaranya ini adalah pemilik dari armada angkot tersebut, yang dimana saudaranya itu adalah seorang juragan angkot, yang dimana juragan angkot itu adalah sebagai kedok dari pesugihan yang dilakukan oleh saudaranya Uswatun. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya nih mau bawain cerita. Ini kisah nyata lur. Ini datangnya dari narasumber yang dimana kebetulan banget nih, narasumbernya itu teman saya sendiri. Nah, jadi saya punya teman narasumber kita, namanya itu Rini. Nah, jadi Rini dia punya kisah. Sebenarnya yang mengalami bukan narasumbernya, bukan Rini, tapi temennya, temen deketnya, sahabatnya. Jadi Rini itu menceritakan kisah yang dialami oleh temennya. Dan kejadian ini lur teman-teman terjadi pada awal November tahun 2022, baru kemarin. Baru berapa bulan tuh, November, Desember, Januari. Baru ya kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan kurang. Itu kejadiannya. Dan ini benar-benar real kisah nyata. Kisah nyatanya tentang apa? Tentang sebuah kematian yang tragis dan juga ada unsur kisah tentang pesugihannya juga lur teman-teman. Nah, pesugihannya apa? Seperti apa? Kalian penasaran dong? Nah, tapi sebelumnya ini saya pengen ngasih tahu karena ini spesial. Jadi untuk namanya memang tidak disamarkan. Ini berdasarkan persetujuan ya, persetujuan dari narasumbernya juga, jadi dari orang-orang yang terlibat juga, dari temennya si Rini juga menyetujui. Yang penting untuk nama sih nggak disamarkan nggak apa-apa, tapi untuk daerahnya monggo disamarkan aja mas, soalnya kan ini masih ada kaitan sama keluarga. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya pengen ngingetin dulu lur teman-teman. Ini mohon maaf ya. Ini nanti untuk mengemasnya memang walaupun tidak disamarkan, tapi ya tetap saya ini menjaga privasi, kenyamanan dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini ya lur teman-teman. Jadi ini nanti misalkan ada kesamaan nama, kemudian lokasi tempatnya, itu memang benar-benar tanpa ada kesengajaan. Jadi memang ini yang disebutkan nama dari si orang yang mengalami itu aja. Nah baiklah, kalian pasti penasaran kan gimana nih ceritanya, seperti apa? Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Kejadian tragis ini menimpa salah seorang teman dari narasumber kita, Rini. Sebut saja namanya itu Uswatun, atau Rini ini biasa manggilnya itu Mbak Tun. Nah, Rini sama Tun, mereka itu punya teman lagi cewek yang biasa mereka panggil itu dengan sebutan Cici. Tapi mohon maaf nih, bukan Cici-Cici dari orang Chinese, bukan, tapi memang panggilannya tuh Cici. Nah, Rini itu tahu kabar dari Cici bahwa orang tuanya Tun, lebih tepatnya bapaknya Tun, itu meninggal dunia. Meninggalnya kenapa? Meninggalnya itu mendadak karena ya Rini juga kaget karena Rini tuh nggak tahu kalau orang tua atau bapaknya Tun ini lagi sakit, karena memang nggak ada informasi sama sekali. Kalaupun memang lagi sakit, otomatis Tunnya kan cerita, yang namanya temen deket kan, sahabat, pasti kan Rin bapak gua sakit nih atau lagi gimana gitu kan, pasti kan cerita. Lah ini nggak sama sekali, makanya Rini itu kaget dan menganggap bahwa ini kematian atau tewasnya itu mendadak. Nah ceritanya ketika udah mendengar informasi bahwa orang tuanya si Tun itu meninggal, jadi sore itu nih ceritanya, hujan itu nggak mau kompromi. Pada saat rombongan pelayat atau orang yang takziah rombongannya si Rini itu datang ke rumahnya Tun. Nah ketika sampai di rumahnya Tun, Rini tuh ngeliat Tun itu kayak kayak habis nangis, tapi dia nggak nangis. Nah ini Rini udah mulai ngerasa aneh nih. Ya sedih mungkin ya, cuman karena kaget sehingga kayak orang yang masih nggak percaya gitu loh. Jadi mau nangis juga susah, gimana. Mungkin seperti itu. Nah tapi ini buat Rini aneh.
Dan buat Rini yang namanya kematian itu apa ya, bukan hal yang aneh sih sebenarnya, walaupun itu matinya entah itu mendadak yang katanya nggak wajar atau memang meninggal karena ajalnya, karena orang yang sakit. Tapi bener juga kata Rini, karena setiap semuanya yang bernyawa itu pasti bakalan mati. Bener, nggak ada salahnya di situ. Di sini Rini sebenarnya dia nggak terlalu bersimpati ketika ada orang yang meninggal. Ya walaupun di sini terkesan apa ya, kayak kejam gitu loh, maksudnya nggak punya rasa manusiawi gitu sama temennya. Tapi karena memang Rini itu pada dasarnya dia itu orang yang berpikir realistis, makanya Rini itu menganggap sebuah kematian itu adalah hal yang sangat-sangat normal. Jadi apa ya, sebuah proses alami. Jadi ya mau nggak mau, siap nggak siap, yang namanya kematian itu pasti bakalan datang menghampiri setiap insan yang bernyawa. Makanya Rini ketika menceritakan sempat ngomong apa ya, apakah dengan kematian itu saya harus melankolis? Ya nggak juga. Tapi itu kan kembali ke perasaan manusia. Seperti itu, yaitu tergantung orangnya masing-masing. Nah, tapi ini bukan tentang Rini, ini tentang kematian bapaknya Tun. Nah, di sini Rini dia bergumam sendiri di dalam hatinya. Kemudian pada saat si Rini ini dia bergumam kan, tiba-tiba ibunya Rini itu dengan pertanyaannya memecah keheningan suasana pada saat itu. Ibunya Rini nanya gini sama Tun, bapakmu itu kenapa Tun? Kok bisa meninggal mendadak kayak gini? Terus dijawab nih sama Tun, nggak tahu bu, tiba-tiba pingsan tadi. Terus nanya lagi ibunya Rini, di mana pingsannya? Dijawab nih sama Tun, tadi bu diangkot pas lagi narik. Nah jadi bapaknya Tun itu beliau ini seorang sopir angkot. Nah di sini Rini yang mendengar si Tun itu cerita, dia kaget Rini. Kagetnya kenapa? Ya karena si Rini itu orangnya berpikirnya realistis, rasional banget gitu kan. Maksudnya mikirnya tuh logis-logis gitu loh. Jadi Rini tuh gini kagetnya, kok bisa pingsan di angkot sedangkan bapaknya si Tun itu dia sopirnya. Nah, kemudian ibunya Rini lanjut lagi nanya nih, lah terus gimana Tun setelah bapakmu pingsan? Nah Tun jawab, langsung dibawa ke rumah sakit bu. Nah di sini Rini ikut nanya tuh, ikut nimbrung dia, Tun mau nanya dong boleh nggak? Iya boleh Rin, nanya aja, kenapa, ada apa, mau nanya apa, kayak gitu kan kata Tun. Gini, jadi ketika bapakmu itu dibawa ke rumah sakit, pas waktu bapakmu pingsan, itu sempat kebangun lagi nggak? Maksudnya sempat sadar gitu nggak, walaupun cuma sebentar? Tanya Rini seperti itu. Enggak Rin, bapakku dia pingsan tapi nggak sempat bangun, nggak sempat sadar. Lah terus koma gitu maksudnya? Tanya Rini lagi. Enggak Rin, nggak, maksudnya pingsan nggak sadar sama sekali dan nggak koma. Intinya orang pingsan terus lewat gitu loh, maksudnya bablas. Sampai sekarang ini bapakku meninggal. Oh gitu. Lah terus kata dokternya gimana Tun? Katanya sih pembuluh darahnya pecah, pembuluh darah di otak. Jadi ceritanya itu tadi pagi bapak itu berangkat narik abis subuh Rin. Tapi di sini ada yang aneh Rin. Soalnya bapak tuh nggak kayak biasanya. Biasanya bapak itu kan kalau mau pergi narik ya pamitan tetap. Cuman biasanya kan sempetin ngobrol dulu, bercanda dulu. Nah ini nggak sama sekali. Pokoknya banyak diemnya lah. Nah di sini Rini diem sesaat. Dia mikir, kok bisa ya ada pembuluh darah pecah di otak? Ya karena menurut Rini pembuluh darah di otak bisa pecah ketika orang tersebut itu mengalami sebuah kecelakaan. Contoh misal kayak terjadi benturan yang lumayan keras nih di kepala. Nah sehingga menimbulkan pembuluh darah pecah atau alias gegar otak. Nah Rini mikirnya kayak gitu. Nah mendengar informasi dari Tun di sini Rini jadi mengenang sesuatu. Nah jadi sebenarnya gini loh teman-teman, hubungan antara Rini sama Tun itu nggak cuma sekedar sahabat, teman dekat atau teman karib, nggak sebatas itu. Tapi mereka itu bener-bener emang udah kayak saudara dan bahkan bisa dibilang tuh lebih lah ya, kata Rini seperti itu. Karena nggak cuma Rini aja yang deket, orang tuanya Rini, keluarganya Rini, semuanya sama keluarganya Tun itu memang bener-bener deket banget. Jadi bisa dibilang tuh kalau bisa diibaratkan tuh saling pinjam garam. Istilahnya misalkan kalau misalkan Rini urusan dapur lah ya lagi kurang bisa minjem, begitupun juga sebaliknya. Nah itu karena saking dekatnya. Jadi semuanya apa yang dialami antara mereka, antara dua keluarga ini mereka tahu, kecuali yang memang benar-benar privasi banget. Nah terus apa yang dikenang sama Rini? Nah gini, nah jadi dulu nih waktu Rini masih SD nih, Rini tuh sering banget dia main ke rumahnya Tun, begitupun juga sebaliknya. Dan di rumahnya si Tun itu di sana sekelilingnya areanya tuh kayak sawah-sawah yang hijau gitulah, pokoknya asri banget. Nah Rini dia suka banget kalau main ke rumahnya Tun dia naik sepeda. Nah waktu si Rini itu dia lagi naik sepedaan kan sama Tun. Nah Rini itu melihat
di area sawah itu ada orang gila. Nah, orang gilanya ini cewek. Ya karena orang gila kan kadang-kadang suka dia telanjang, terus kepalanya nih atasnya tuh agak sedikit botak alias rontok nih rambut kepala. Dan namanya orang gila ya udah pasti lusuh dong. Nah, tapi di sini ada yang membuat si Rini ini merasa kasihan banget, merasa iba walaupun Rini masih SD, anak kecil. Tapi karena saking memprihatinkan keadaannya, karena si orang gila, si cewek ini, dia itu dalam keadaan lumpuh lur, teman-teman. Jadi Rini tuh sering banget kasihan karena jalannya si orang gila tuh ngesot karena kakinya lumpuh. Ya tapi rasa iba, rasa kasihannya itu ya cuma hanya menguap aja. Karena apa sih yang bisa dilakukan sama anak kecil, anak SD kan? Ya paling cuma bisa kasihan doang. Misalkan kayak beli jajan ya paling diberi jajan lah atau apalah gitu kan, makanan-makanan ringan kecil. Yang namanya anak kecil juga kan nalarnya belum sampai ke sana. Dan lagian juga belum punya sesuatu yang apa ya berarti yang bisa diberikan ke orang gila itu. Dan orang gila tersebut itu masih bertahan, masih tetap hidup walaupun dalam keadaan lumpuh yang jalannya pun ngesot, tapi hidupnya itu masih sampai Rini itu berusia ya remaja lah ya, sampai kemudian akhirnya di waktu sekarang ini di awal November 2022. Dan beberapa saat setelah itu Rini pun mendapatkan informasi, dapat kabar bahwa orang gila perempuan yang jalannya ngesot itu sudah meninggal dunia. Dan kalian tahu lur teman-teman, meninggalnya orang gila tersebut karena apa? Nah ini di sini, ini adalah part yang apa ya, menurut saya sih lumayan menyedihkan ya, karena memang di sini ada peristiwa yang mengenaskan juga tentang kematiannya si orang gila ini. Jadi gini, temennya Rini itu cerita, orang gila tersebut itu meninggalnya bukan karena meninggal sakit atau ya karena penyakit, bukan. Tapi meninggalnya itu karena tewas tertabrak. Dan kalian tahu siapa yang nabrak? Ya, almarhum bapaknya Tun yang nabrak, yang lindes orang gila tersebut. Rini kaget dong. Kenapa kok bisa ketabrak? Emangnya sopirnya tuh nggak lihat bapaknya Tun atau gimana? Dan lokasi kejadian si orang gila ini tertabrak itu menurut Rini tempatnya, lokasinya itu lumayan ajib lur. Jadi di desanya Tun itu kan ada kayak apa ya, pertigaan lah ya, pertigaan atau persimpangan. Dan itu jalanan desa yang notabene itu sebenarnya lokasinya itu lumayan luas, nggak sempit. Dan di sini yang aneh, kabarnya bapaknya Tun ketika dia nyetir angkotnya itu nggak lihat ada si orang gila itu lagi ngesot di jalan itu, di pertigaan. Makanya karena dia nggak lihat, nabraklah tuh, kelindes tuh orang gilanya. Ya mungkin masuk akal juga sih kenapa nggak lihat, karena si orang gila ini jalannya kan ngesot. Nah jadi ketika mobil udah deket ya pasti nggak kelihatan. Nah cuman kan kalau misalkan masih jauh kan masa iya nggak lihat. Nah itu buat Rini tuh aneh. Hingga akhirnya si wanita gila itu mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala. Kemudian wanita itu dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong. Akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Di sini Rini yang mengingat tentang kejadian di mana orang gila tersebut tertabrak oleh bapaknya Tun. Itu Rini ya cuma bisa menghela nafas panjangnya. Di situ Rini mikir, apakah karma itu sedekat ini dengan orang yang pernah melakukan kesalahan walaupun itu tanpa sengaja? Itu Rini mikir kayak gitu. Ya di sini bukan maksudnya Rini itu sentimen sama keluarganya Tun, enggak. Tapi ini memang benar-benar apa ya, perasaannya Rini aja yang kurang simpati gitu loh. Nah jadi itu sedikit flashback atau ingatannya Rini terhadap masa lalu ketika si orang gila itu meninggal karena tertabrak oleh bapaknya Tun almarhum. Nah kita balik lagi nih ke si Tun kan yang lagi berduka. Nah kemudian si Tun ini cerita lagi nih. Jadi bapaknya Tun itu sempat pingsan lama dan itu berada di dalam angkotnya sendiri, angkot yang dia kemudikan. Tapi pada saat itu untungnya angkot yang dikemudikan sama bapaknya Tun, ketika bapaknya Tun itu ditemukan pingsan, itu angkotnya posisinya udah di tepi, udah di pinggir jalan. Sampai pada akhirnya salah seorang sopir angkot itu melintasi ke arah yang sama. Dan di situ si sopir angkot ini, temennya bapaknya Tun itu melihat bahwa angkot yang dikendarai sama bapaknya Tun itu lagi berada di pinggir jalan. Ngapain nih, kok kayak orang tidur? Awalnya memang dikiranya bapaknya Tun itu lagi capek, lagi istirahat. Kan biasalah ya, yang namanya sopir kan istirahatnya ya dimanapun ada tempat buat untuk istirahat sebentar ya pasti itu dimanfaatkan. Nah dikiranya seperti itu. Tapi sayangnya si sopir ini, temennya tadi yang melihat itu nggak sempat cross check.
Dan pada saat si sopir ini temennya tadi udah sampai ke tempat tujuan atau katakanlah terminal ya, habis itu kan narik lagi tuh, balik lagi dan lewat ke jalan yang sama, cuman berlawanan arah. Dan ketika si sopir ini dia balik kan, itu masih melihat posisi mobil angkotnya bapaknya Tun itu masih di tempat yang sama dan nggak bergeser sedikit pun. Terus kemudian karena penasaran, kemudian si sopir angkot teman bapaknya Tun ini menepikan mobilnya dan meninggalkan penumpangnya, ya minta maaf dulu tentunya. Kemudian akhirnya pamitan, dia nyamperin tuh angkot yang ada bapaknya Tun, kemudian dicek, dipanggil-panggil, nggak nyaut, digoyang-goyang juga nggak ada tanda-tanda dia bangun dari tidurnya. Nah di sini mulai kepanikan terjadi. Wah ini ternyata bukan tidur nih, ini pingsan nih bisa jadi. Nah karena khawatir, panik, dibawalah tuh akhirnya si bapaknya Tun sama temennya itu tadi dibawa ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya penumpang dari teman bapaknya Tun itu mau mengerti ya karena keadaannya darurat seperti itu. Nah kemudian akhirnya ya udah mas nggak apa-apa, tolong dibawa ke rumah sakit aja temennya, kita gampang lah naik angkot yang berikutnya aja nanti. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah kemudian diantarlah tuh ke rumah sakit. Dan setelah sampai nih nganterin ke rumah sakit, temen bapaknya Tun ngabarin ke rumah keluarganya Tun tentang bapaknya Tun ini yang pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Otomatis ditanya dong, pingsan di mana dan sejak kapan? Ya pingsannya di angkot dan nggak ada yang tahu pasti pingsannya itu dari jam berapa atau dari pagi, itu nggak ada yang tahu pasti. Karena memang bapaknya Tun itu benar-benar sendiri di dalam angkot itu dan nggak ada penumpang sama sekali. Ya sempat ada kecurigaan bahwa bapaknya Tun itu korban dari orang yang jahat, tapi ya nggak ada indikasi bahwa ada penganiayaan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Berarti memang benar-benar murni pure karena bapaknya Tun itu pingsan. Dan pingsannya bapaknya Tun itu lumayan lama karena setelah ditemukan masih tergolong pagi sih, karena dari jam 9 kurang lebih tuh 9 pagi. Nah dibawa ke rumah sakit, pingsannya itu sampai ba'da maghrib dan koma lah istilahnya seperti itu. Kemudian hingga akhirnya nggak tertolong dan meninggal di rumah sakit. Di sini Rini dengerin Tun ini cerita, tapi setelah dia dengerin Tun cerita, Rini lagi-lagi dia balik lagi, dia ngelamun. Dan lamunannya si Rini itu mengingatkan keadaan rumahnya Tun pada saat itu. Nah tentang apa? Tentang profesi dari bapaknya Tun. Karena bapaknya Tun itu dia adalah seorang sopir angkot. Nah tapi angkot yang dia kendarai itu bukan punya dia sendiri. Karena bapaknya Tun itu ya ngompreng, istilahnya tuh buruh. Nah angkot tersebut itu punya saudaranya si Tun. Kalau kata Rini itu nggak tahu pak D-nya atau omnya, intinya masih saudara lah. Jadi rumah saudaranya Tun, pak D atau omnya ini dulu tuh banyak banget angkotnya. Atau bisa dibilang tuh ya juragan angkot. Dan nggak cuma angkot aja, jadi punya beberapa truk gitu. Dan bapaknya Tun kesehariannya ya cuma menjalankan bisnis dari saudaranya itu setiap harinya. Dan di sini Rini juga ingat tentang sesuatu yang pernah diceritakan sama si Tun. Apa itu? Bahwa rumah dari saudaranya Tun yang juragan angkot ini, kan biasa ya namanya di kampung, nggak di kota sih. Itu biasanya kan juga sering ada kayak orang ngamen, terus orang ngemis gitu kan. Nah si pengamen yang biasa ngamen di daerah situ dan pengemis yang biasa keliling, itu mereka ke tetangga-tetangga juragan angkot itu mereka mampir ke rumahnya buat minta-minta di apa yang ngamen di situ, ngemis di situ. Tapi rumah saudaranya Tun itu sama sekali nggak pernah apa ya istilahnya tuh didatengin sama pengamen sama pengemis juga. Walaupun yang lain tetangganya sebelahnya itu didatengin, tapi cuma rumah saudaranya Tun itu aja. Rumornya yang Tun ceritain itu katanya si pengemis dan juga pengamen ini ketika dia mau ngamen di rumah saudaranya Tun, itu mereka kayak ngerasa takut sendiri, nggak tahu alasannya apa. Intinya kalau mau datang ke situ ya takut. Dan ya kenyataannya memang aneh, yang lain aja didatengin kenapa itu enggak, sedangkan orangnya standby di rumah. Kalau misalkan orangnya galak pelit ya itu ya biasa wajar, tapi seenggaknya kan pasti didatengin, tapi itu sama sekali nggak pernah. Dan yang membuat si Rini itu paling kaget bahwa rumor yang berkembang ini terkait tentang pengamen dan juga pengemis yang takut ketika datang ke situ. Itu ada kabar yang beredar bahwa saudaranya Tun itu adalah orang yang menganut pesugihan. Nah di sini pesugihannya itu berkedok sebagai juragan angkot. Dan di daerah teman saya narasumber kita Rini itu memang katanya banyak sekali
orang-orang yang punya angkot, dan memang sangat terkenal, bahkan dijuluki sebagai kampung angkot. Dan itu biasanya orangnya itu ya orang yang melakukan pesugihan dengan berkedok sebagai juragan angkot untuk menutup-nutupi perilaku pesugihannya itu, biar nggak diketahui sama orang-orang. Bahwa misalkan ketika orang tersebut punya segalanya, terus orangnya kaya, ya wajar, angkotnya aja banyak, truknya banyak, sawahnya banyak, asetnya di mana-mana. Jadi ya wajar lah. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa harus angkot yang jadi kedok dari si pelaku pesugihan ini? Ini kita bicara di kampungnya Rini ya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak berkedok yang lain? Misalkan kayak bisnis atau usaha konveksi lah, atau dagang dan lain sebagainya. Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus juragan angkot? Ini di sini tanda tanya besar. Nah, jadi kalian nih lur teman-teman, mungkin pernah dengar nih kisah seperti ini, dan mungkin kalian punya informasinya, punya ceritanya, kisahnya, kenapa alasannya. Coba kalian nanti tulis di kolom komentar ya, seperti apa. Nah, ternyata kayak gini lur teman-teman. Karena angkot itu adalah cara yang paling gampang buat nyari tumbal. Karena apa? Karena angkot sebagaimana namanya, angkutan umum, angkutan kota. Jadi siapapun yang naik angkot itu pasti ya orang-orang yang nggak kita kenal kan, dan banyak juga di situ. Nah, itu untuk sarana mencari tumbal dari si pelaku pesugihan itu. Entah itu nanti ketika angkot ini mengalami kecelakaan, terus kemudian dari penumpangnya ini ada yang meninggal, atau bahkan sopirnya sendiri, entah itu nabrak orang di jalan. Intinya banyak kejadian peristiwanya itu yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Walaupun memang di situ kecelakaan, tapi kecelakaan yang disengaja lewat jalur gaib. Ya emang sih di sini memang terdengar sangat natural sekali karena itu kejadiannya kecelakaan. Tapi dibalik semua itu kita nggak ada yang tahu, ternyata si pemilik angkot atau si juragan angkotnya ini adalah pemilik atau pelaku pesugihan itu sendiri. Dan memang kecelakaan itu memang udah direncanakan, udah disengaja. Dan Rini itu dia sering banget diingetin sama temennya. Diingetin tentang apa? Kalau misalkan Rini dia itu mau naik angkot nih, misalkan dari kota A ke kota B, terus kota C ke kota D. Intinya dia mau mau bepergian dengan naik angkot. Itu sebaiknya, ini saran dari temennya Rini, itu lebih baik naik angkot yang jelek. Maksudnya yang bodinya ini pokoknya nggak bagus lah angkotnya itu. Dan jangan memilih atau menaiki angkot yang masih bagus, dan terutama yang punya ini atau memiliki lambang 3 kuda. Kenapa kok harus seperti itu? Karena rumornya, kabarnya, angkot yang ada logo atau gambarnya 3 kuda. Dan itu nggak cuma ini aja sih, nggak cuma angkot ya, bisa bis atau dan lain sebagainya. Itu katanya si juragannya ini, si bosnya ini menggunakan pesugihan dengan jasa siluman kuda. Atau mungkin bisa dibilang tuh ngipri kuda semacamnya lah. Dan apakah rumor, kabar yang beredar, yang berkembang seperti itu benar? Rini juga nggak bisa memastikan itu, karena semuanya itu kan gaib, misteri. Yang pada intinya ya yang beredar di masyarakat seperti itu. Dan pada kenyataannya memang yang pasti sih, yang kebanyakan sering terjadi, misalkan juragan atau bos-bos pemilik angkot dengan armada yang banyak, itu pasti sering mengalami sebuah kecelakaan, entah itu ditabrak, nabrak, atau kecelakaan tunggal, yang pada intinya di situ ada yang meninggal, ada yang mati. Nah, itu yang mati itu yang dijadikan tumbal oleh si juragan dari angkot tersebut, pemilik armada. Tapi itu semua wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Yang pada intinya ini adalah misteri. Rini pun sebenarnya dia nggak tahu pasti apakah bapaknya Tun itu meninggal karena dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri. Itu juga Rini nggak tahu. Tapi melihat keadaan bapaknya Tun yang meninggal dengan cara seperti itu, ya Rini menjadi kayak yang merinding, kayak takut juga. Jangan-jangan ini benar karena jadi tumbal dari saudaranya sendiri. Ya intinya berhati-hatilah. Misalkan ketika mau melakukan sesuatu, mau bepergian kemana-mana, ya itu memang harus pandai untuk memilih dan berhati-hati. Nah, terus kemudian waktu itu ceritanya udah mulai maghrib nih kan, jenazah bapaknya Tun juga udah dimakamkan. Nah, setelah jenazahnya bapaknya Tun dimakamkan, para petakziah nih, para pelayat balik lagi nih, yang jauh-jauh itu balik ke rumahnya Tun. Nah,
Nah, di situ waktu itu hujan deras banget nih. Tapi meskipun hujannya deras ya kayak rombongannya Rini sekeluarga yang habis takziah karena memang di rumah ada urusan dan lain-lain, sehingga rombongan Rini nih pelayatnya itu pamitan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan setelah pulang sampai di rumah, Rini itu merasakan apa ya, banyak hal yang ganjil sebenarnya yang nggak masuk di akal atau di alam pikirannya Rini. Tapi itu semua ya nggak tahu juga, kata Rini seperti itu, karena dirasa Rini pikirannya itu udah cukup lelah buat memikirkan sesuatu yang nggak penting, dianggapnya seperti itu, kata Rini. Ya karena itu tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa menurut Rini, bagi Rini itu kematian menjadi sudah hal yang wajar. Jadi ketika ada orang yang mengait-ngaitkan kematian itu dengan sesuatu yang gaib, mungkin karena meninggal dijadikan tumbal, terus kemudian meninggal karena ada pengaruh dari jin dan lain sebagainya, itu buat Rini sih ya bukan nggak percaya, cuman apa ya, tidak mengimani itu. Intinya ya apa ya, manusia meninggal itu memang karena udah takdirnya, karena kuasa Allah. Jadi lebih ke arah situ Rini cara berpikirnya, ya itu bagus. Cuman ya tetap yang namanya gaib itu pasti ada, dan kita hidup berdampingan karena kita sama-sama diciptakan untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi intinya boleh nggak percaya, tapi ya jangan sampai apa ya, menyepelekan dan menantang tentang hal-hal yang gaib yang masih menjadi misteri, mitos tuh sama juga seperti itu. Nah, dari kisah nyata ini saya bisa mengambil pelajaran bahwa apa ya, kita itu jika ingin apa ya, menjadi orang yang sukses, berhasil dalam hidup, itu bukan nggak harus, justru malah jangan pernah melakukan yang namanya praktek pesugihan. Karena apa? Satu, nggak cuma orang lain saja yang dirugikan, karena diri kita sendiri pun dirugikan. Dirugikan dengan apa? Konon katanya ketika orang melakukan pesugihan, itu pasti apa ya, dia itu mengambil rezeki dari anak keturunannya sampai 7 turunan, katanya seperti itu. Jadi kita ambil dulu, kayak kita ngutang gitu loh. Jadi nanti nasib dari keturunan kita, si pelaku pesugihan, yaitu pasti bakalan merana karena rezeki yang untuk mereka udah kita ambil duluan. Katanya seperti itu mitosnya, nggak tahu benar atau salahnya, wallahu a'lam. Yang pada intinya yang namanya pesugihan itu sangat-sangat tidak dibenarkan, sangat-sangat apa ya, dibenci sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan keyakinan apapun, agama apapun, semuanya itu sama. Apa ya, kita sependapat tentang pesugihan itu benar-benar ya bisa dibilang haram, dilarang, dan sangat-sangat dibenci. Dan kurang lebih seperti itu lur. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Dan saya mohon maaf banget kalau misalkan dalam saya membawakan cerita atau kisah nyata ini terlalu berbelit-belit dan bertele-tele. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan dari saya. Dan ini apa ya, ini bukan mengada-ada ya lur ya, bukan gimmick atau apa, enggak sama sekali, wallahi enggak. Ini terus terang ya, ini saya jujur. Ya mungkin itu tadi memang kelemahan saya. Ketika saya membawain cerita ini nih, apa ya, kayak susah banget gitu loh. Mulut saya nih kayak apa ya, kayak kaku gitu buat ngebawain cerita ini. Jadi kayak ada aja yang ganggu. Tadi kayak ada benda jatuh, terus kemudian tiba-tiba apa lampu lighting itu kayak mati redup, kemudian pecah. Tadi ada sempet satu. Ini ada itu tadi sempet kita cut dulu sebentar karena memang ada kejadian barusan itu, dan ini nggak tahu ya. Tapi sih saya masih mencoba untuk apa ya, tidak berpikir negatif. Intinya husnudon aja. Ya mungkin karena memang konslet atau gimana. Dan ya itulah. Makanya apa ya, kalau dibilang beresiko sih mungkin ya ada juga, cuman ya nggak apa-apa. Intinya di sini saya niatnya untuk apa ya, berbagi cerita, berbagi kisah, nggak ada maksud lain-lain. Intinya kalian bisa terhibur, dan niat saya di sini untuk menemani waktu luang dan waktu senggang kalian semua. Mohon maaf juga kalau terlalu bertele-tele, panjang lebar, kurang bisa dipahami dan dimengerti ke kalian semua. Maaf banget sekali lagi. Yang pada intinya ambil aja yang baik-baik, yang positif, yang negatif, yang nggak baik, yang buruk dibuang aja, nggak usah dihiraukan. Kurang lebih seperti itu lur. Ini mohon maaf banget nih, memang susah banget nih kayaknya mulut saya, dan memang ini nggak enak banget, sumpah, perasaan asli. Ini bukan gimmick atau apa ya, saya mohon maaf banget. Kenapa saya katakan, karena biar nanti
kalau misalkan di sepanjang cerita itu kurang nyaman, karena memang benar-benar susah Lur buat ngebawain cerita ini. Karena ini jujur ya, jujur. Lokasinya nggak jauh dari tempat saya ini, makanya mungkin yang namanya sesuatu yang gaib ketika dibicarakan, mungkin ada energi yang apa ya, nggak paham juga sih saya. Intinya ada sesuatu yang mempengaruhi lah, mungkin seperti itu. Jadi apa ya, buat kalian yang tahu mungkin bisa dong kasih tahu di kolom komentar. Udah gitu aja Lur, ini mohon maaf banget. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.